Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat rahmatnya kepada kita. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, menghitung rahmat Allah, maka ranting-ranting kita jadikan pena, air laut kita jadikan tinta, dan dedaunan kita jadikan buku untuk menulis nikmat Allah itu, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah. Namun kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, cuman kita bisa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan kita sebagai hambanya, tentu bentuk syukur juga kita niatkan ke Allah. Kita selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti, yang taat, beribadah kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah umat yang terbaik. Beliau adalah Rasul Allah yang membawa perubahan terhadap dunia ini. Manusia menyembah apa yang diciptakannya dengan usaha beliau, dengan sekuat tenaga harta bendanya, sehingga beliau bisa menegakkan, sehingga bisa tegaknya kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Kepala PSBN Kota Padang beserta jajarannya, dan seterusnya kepada hadirin wal hadirat, muslimun muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini adapun judul ceramah Ramadan kita yaitu berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ceramah kita pada malam hari ini kita landaskan kepada surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan jika di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, dan janganlah kamu katakan kepada kedua perkataan dan janganlah kamu mengatakan atau berbentuk, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan katakanlah perkataan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tentu kita yang berada di sini memiliki kedua orang tua. Kita lahir ke dunia ini melalui orang tua. Tidak bisa kita lahir, tidak bisa kita ada di dunia ini tanpa kedua orang tua kita. Namun, kita sebagai anak, kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena Allah telah mewajibkan kita sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik, tentu kita harus mematuhinya. Karena yang dikatakan wajib itu adalah apabila kita kerjakan berpahala, kalau tidak kita kerjakan berdosa. Jadi ayat ini menjelaskan, kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua, tentu kita berdosa. Dan hadis Rasulullah pun mengatakan bahwasanya yang termasuk dosa besar itu yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah cantumkan bahwasanya Allah sangat menjunjung tinggi kemuliaan orang tua. Coba kita lihat surat Al-Isra ayat 23 tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita lihat juga surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah selalu menggandingkan taat kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah rajin sholat, sudah rajin beribadah, taat kepada Allah, semua perintah Allah kita lakukan, tentunya kita harus bisa juga patuh dan taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan kita sudah taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, kita juga harus taat kepada Allah, karena itu tidak bisa dipisahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya, begitu tingginya, begitu dihormatinya orang tua di dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua kita sangat berperan penting, sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Mulai dari kita dihamilkan, kita dilahirkan, kita menjadi kanak-kanak, kanak-kanak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, kita selalu membutuhkan yang namanya orang tua. Kita tidak bisa hidup tanpa ada orang tua kita. Kita kecil, kanak-kanak, dewasa itu selalu ada dibimbing oleh orang tua kita. Begitulah orang tua kita sayangnya ke kita. Baik, kita lihat ayah kita bekerja banting tulang, keluar keringat untuk apa? Untuk mencarikan nafkah, untuk mencarikan makan bagi kita. Ayah kita tidak memikirkan keringatnya bercucuran, tenaganya habis, tidak. Namun apa yang dipikirkannya? Yang penting anaknya menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Begitulah ayah kita. Selain mencari nafkah, ayah kita juga sebagai orang-orang yang melindungi keluarganya, orang-orang yang melindungi anaknya, orang-orang, ayah kita adalah orang yang memberikan contoh kepada kita. Kita akan merasakan berapa pentingnya ayah terhadap diri kita apabila dia sudah tiada.
Karena manusia sifatnya dia akan merasakan pentingnya sehat apabila dia sudah sakit. Manusia akan merasakan pentingnya gigi apabila beliau sudah sakit gigi. Begitu juga dengan ayah kita. Mungkin sekarang kita menganggap ayah kita itu tidak penting, biasa-biasa saja. Ketahuilah saudara-saudaraku, sesungguhnya kita akan merasakan pentingnya ayah itu apabila dia sudah tiada. Dan begitu juga kita lihat ibu kita yang mengandungi kita, yang terus bertambah-tambah kelelahannya, 1 bulan, 2 bulan, sampai 9 bulan, kecil besar bertambah besar. Namun ibu kita tidak pernah mengeluhkan sakit yang dirasakannya. Bahkan ketika ibu kita pergi kemana-mana saja, selalu dibawanya kita. Tidak pernah ibu kita meninggalkan kita, mau ke pasar, titip dululah di kamar kandungan, tidak pernah. Selalu dibawanya. Coba kita bayangkan, berapa beratnya. Semakin besar kandungan, semakin susah untuk tidur. Merengke kanan susah, merengke kiri susah. Kalau kita mau merasakan berapa sakitnya mengandung itu, berapa beratnya mengandung itu, alhamdulillah saya belum pernah mengandung, belum pernah hamil. Coba kita rasakan, ambil kertas isinya yang 2 kilo saja. Setelah itu coba kita ikatkan di perut kita bawa kemana-mana. Coba kita rasakan. Lalu sudah mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh kelelahan, keletihan yang bertambah-tambah. Setelah itu tiba saatnya melahirkan kita. Untuk melahirkan kita cuma 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Kalau tidak mati, hidup. Begitulah orang tua melahirkan kita. Setelah kita lahir, bahkan ketika melahirkan itu, rasa sakitnya tidak bisa kita bayangkan. Kalau bapak ketika ibu melahirkan, dia bisa menemani ibunya di pintu. Paniknya luar biasa, tapi merokok juga. Begitulah seorang bapak. Namun seorang ibu melahirkan kita, setelah lahir, kita disusui. Selama 2 tahun berturut-turut. Selama 2 tahun kita merasakan air susu ibu kita. Kita selalu dilihat, dijaga, bahkan makannya pun terganggu, tidurnya pun terganggu. Bahkan tidur di malam hari ketika kita bangun, dia bangun. Bahkan nyamuk pun yang menggigit, dia selalu mengapakan kita, menjaga kita. Begitulah kasih ibu. Namun ketika kita sudah lahir menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa, lalu kita menjadi orang yang kaya, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kaya, maka anak akan menjadi raja. Kalau anak kaya, bisa jadi orang tua menjadi budaknya. Seperti itulah kenyataan pada saat sekarang ini. Semoga saudara yang dimuliakan Allah tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu mulianya ibu kita di hadapan Allah, sehingga ada hadis yang mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak mendapatkan kebaikan di antara manusia ini?" Rasulullah menjawab, "Ummuka." "Summa ya Rasulullah?" "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Abimu," ayahmu. Abuka. Jadi 3 kali ibu, 1 kali ayah. Berarti 3 berbanding 1. Kenapa tidak? Karena ibu kita lihat mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh kita, membesarkan kita. Seperti itulah ibu kita. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang anak sepanjang pengalan. Kalau kita lihat jalan itu kapan putusnya? Tidak akan pernah putus.
kasih sayang ibu tidak akan pernah putus terhadap anaknya. Baik anaknya sudah berkeluarga, sudah dewasa, tetapi ibu selalu merindukan anaknya. Namun anak ketika sudah sukses, kebanyakan anak-anak tidak merindukan ibunya. Sehingga dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuk-bentuk kebaikan yang harus kita lakukan kepada orang tua? Minimal 4 saja. 4 saja. Kebaikan yang harus kita lakukan kepada orang tua kita yang masih hidup minimal 4 saja. Sesuai dengan surat Al-Isra tadi, ayat 23 tadi. Yang pertama, janganlah kamu katakan kataan Janganlah berkata Fala takul lauma uff. Janganlah kamu berkata kepada orang tua. Jadi yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Jikalau ada orang tua meminta tolong ke kita, kalau jika ada orang tua menyuruh kita, kalau jika ada orang tua meminta bantuan kita, jangan sekali-kali kita membantah dia, mengatakan cis dan lain sebagainya. Begitulah Al-Quran memuliakan orang tua. Kalau ada orang tua kita meminta tolong kepada kita, maka janganlah kita selalu membantah dia. Jangan membantah, mengatakan kata saja, cis saja, itu sangat dilarang oleh Allah. Yang kedua, jangan membentak dia atau berkata-kata kasar kepada kedua orang tua. Pantang-pantang, ada mungkin orang tua kita yang sudah tua renta, jangan pernah kita bentak dia, jangan pernah kita kasari dia. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan kita di waktu kecil dulu, mungkin lebih parah kita daripada orang tua kita sekarang. Mungkin kita selama ini kasar kepada orang tua kita, tapi orang tua kita tidak pernah kasar kepada kita karena dia begitu sayangnya kepada kita. Maka dari itu, kalau kita sebagai anak, marilah kita menyayangi orang tua, jangan bentak orang tua, jangan kasari orang tua. Yang ketiga, berkata baiklah dan lemah lembut kepada orang tua kita. Jangan kita selalu berkata kasar kepada orang tua, lemah lembutlah terhadap orang tua, dan bantulah kedua orang tua kita. Jikalau kita sudah dewasa, sudah remaja, sudah balik, sudah sukses, sudah kaya, maka berbuat baiklah kepada orang tua dan lemah lembutlah kepadanya. Dan yang keempat, kita sebagai anak, kita harus berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Cara yang keempat adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Kenapa? Karena kita di waktu kecil, orang tua kita selalu mendoakan kita yang terbaik buat kita. Namun orang tua kita tidak meminta balasan itu, tapi kita sebagai anak, marilah kita doakan kebaikan untuk orang tua kita, agar orang tua kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Mari kita bersabar, kita ikhlaskan kepengen orang tua kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin semua kita pasti menuju ke sana. Namun apakah sudah terputus kita berbuat baik kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Tidak. Namun bagaimana caranya? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua atau meminta ampunkan kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah tiada lagi, dia tidak bersama kita lagi, yang pertama cara berbuat baik kita adalah mendoakannya. Kita doakan orang tua kita agar terlepas dari azab kubur, Allah lapangkan kuburnya, Allah masukkan kedua orang tua kita ke dalam surga Allah, dan Allah hindarkan orang tua kita dari siksaan api neraka. Karena apa? Karena akan terputus segala amal anak cucu Adam, kecuali salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka dari itu, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, yang diharapkan hanyalah doa-doa dari anak-anak yang soleh. Yang kedua, bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia,
yaitu memenuhi janji mereka setelah meninggal. Mungkin ketika hidup dulu ada orang tua kita berwasiat, berjanji, kita berjanji kepadanya, atau orang tua berjanji kepada kita, kita penuhi. Contohnya, ada janji orang tua kepada kita, nanti setelah ibu meninggal, tolong ya nak, ini disedekahkan, maka itu kita harus jalani. Atau mungkin orang tua kita berjanji kepada kita, nanti seandainya kamu sukses, kamu kaya, maka bantulah orang lain, bantulah orang yang membutuhkan kamu, maka itu harus kita jalani. Itulah bentuk baik kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, bagaimanakah cara berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua kita. Mungkin kita sebagai anak, yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia hanyalah menjaga nama baiknya. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa di dunia ini, orang tua kita sudah meninggal dunia, maka dosa kita pun bisa mengazab orang tua kita. Maka itu jagalah nama baik orang tua kita dengan perilaku, tingkah laku, perkataan, akhlak yang baik kepada tetangga, sesama, teman, karib, kerabat orang tua kita. Jaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai nama baik orang tua kita tercemar gara-gara kita. Dan yang terakhir adalah marilah kita bersedekah mengatasnamakan orang tua kita. Kita sebagai anak mungkin sudah diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kelebihan rezeki oleh Allah, maka sedekahkanlah kelebihan rezeki itu mengatasnamakan untuk orang tua kita. Mungkin selama ini kita belum pernah bisa membahagiakan orang tua, belum bisa memberi uang kepada orang tua, belum bisa membantu orang tua karena kita masih kecil, orang tua sudah meninggal. Namun pada kesempatan kali ini, kalau kita sudah besar, sudah berrezeki, sudah menjadi orang kaya, maka sedekahkanlah harta kita itu mengatasnamakan untuk orang tua kita. Semoga sedekah itu bisa melapangkan, bisa membantu, bisa menghapus dosa orang tua kita hendaknya. Baik, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pentingnya sosok ayah dan ibu dalam kehidupan. Begitulah orang tua ikhlasnya untuk membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita, dan selalu mendoakan yang terbaik buat kita. Namun kita sebagai anak, Allah wajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Minimal sesuai dengan soal Isra tadi, 4 saja yang harus, minimal 4 yang harus kita lakukan bentuk berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Yang pertama, mematuhi semua perintahnya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Yang kedua, jangan membentak dia atau berkata kasar kepadanya. Yang ketiga, berkata yang baik-baik dan lemah lembut. Yang keempat, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Dan cara berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang pertama, doakan kedua orang tua, mintakan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Yang kedua, memenuhi janji orang tua kita setelah meninggal dunia. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua kita. Yang keempat, bersedekahlah mengatasnamakan orang tua kita. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Ustadz yang menyampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.